Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam ampunan, berkah, lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan menyoroti terkait dengan vaksinasi. Sebagaimana yang saudara semua tahu atau pemerintah sudah membuat program vaksinasi untuk COVID-19. Corona ini memang ganas. Tetapi yang lebih ganas itu adalah fitnahnya. Bagaimana kita bisa merasakan bahwasanya ketika corona ini menjadi pandemi, interaksi sosial, relasi sosial kita menjadi cenderung kaku, risih dan sebagainya. Jika sebelumnya ketika kita bertemu dengan teman atau saudara itu tidak ragu untuk bersalaman atau bahkan berpelukan. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kebiasaan bersalaman lah, yang paling sederhana bersalaman itu menjadi ragu. Kita berani yang kita ajak salaman kita tidak tahu gitu. Jadi intinya ada perubahan pada relasi sosial. Kemudian status pandemi ini juga menjadikan sentra-sentra ekonomi baik yang kecil maupun yang besar menjadi terhenti. Semisal tempat rekreasi, banyaklah tempat hiburan, semuanya berhenti. Yang terkait dengan pengumpulan massa itu dihentikan, sehingga aktivitas ekonomi menjadi terhenti. Ketika aktivitas ekonomi menjadi terhenti, maka uang itu tidak memiliki nilai tambah. Yang tadinya 10.000 bisa untuk modal umpamanya, bisa menjadi 12.000 karena dipakai jualan. Tetapi ketika tidak bisa lagi berjualan, maka uang 10.000 itu stuck 10.000, hanya habis untuk konsumsi. Nah, dengan adanya vaksinasi ini, bagaimana kami tim Raja Wali melihatnya? Yang pertama begini, vaksinasi itu jangan dijadikan sebagai fitnah baru. Karena kalau kita menjadikan vaksin sebagai fitnah, maka tidak akan ada habisnya. Untuk yang sehat, untuk yang masih sehat maksudnya, mungkin memandang vaksin ini negatif. Mungkin sebagian ada yang memandang negatif. Kita dengarlah dari pemberitaan. Bahkan bukan masyarakat biasa, tapi di kalangan elit, di kalangan dewan juga ada yang memandang negatif. Tetapi bagi orang yang sudah terpapar COVID, vaksin ini menjadi salah satu harapan untuk sembuh. Kemudian mari kita lihat vaksin ini secara ilmiah, secara objektif lah. Yang pertama, karena sebagian besar di Indonesia ini orang Islam, maka ketika terkait dengan makanan, minuman atau bahkan kosmetik, itu rujukannya halal dan haram. Jadi pertanyaan mendasar, vaksin yang datang ini apakah halal atau haram? Di negara kita, yang memiliki kewenangan atau yang memiliki hak untuk melabeli suatu makanan itu, minuman itu atau kosmetik itu haram atau halal adalah Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah memberi wewenang. Dengan kajiannya, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa antivirus atau vaksin ini adalah halal. Yang kedua,
Jadi dalam konsep dalam konsep Islam, makanan itu, konsumsi itu, bahan untuk konsumsi itu harus halal, harus baik dan jangan berlebihan. Halal sudah ditegaskan oleh MUI. Kemudian baik. Baik ini terkait dengan kandungannya. Karena tidak selalu yang halal itu baik. Maka dalam hal ini pihak yang berhak atau yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk meneliti kandungan dalam vaksin ini adalah Badan POM. Badan POM sudah memberikan izin edar. Artinya apa? Vaksin ini layak atau bisa dijadikan sebagai alat untuk program vaksinasi. Jadi dua unsur sudah terpenuhi. Kemudian yang ketiga, apakah yang ketiga konsepnya itu jangan berlebihan. Jadi yang pertama halal, baik dan jangan berlebihan. Nah, yang bisa menentukan dosis atau ukuran layak atau tepat untuk disuntikan ke dalam tubuh itu adalah pihak medis atau kedokteran. Tiga unsur ini sudah terpenuhi. Tiga unsur ini sudah terpenuhi. Maka alangkah tepatnya jika kita tidak memandang ini sebagai suatu hal yang negatif. Jika kita tidak percaya dengan pemerintah, mau percaya kepada siapa lagi? Sedangkan kami sendiri tim Raja Wali tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki kemampuan untuk penelitian atau meneliti terhadap virus maupun antivirusnya. Nah, maka kemudian program vaksinasi ini merupakan sebuah upaya atau syariat untuk pemulihan masyarakat atau untuk normal dari situasi pandemi. Jadi program vaksinasi ini merupakan syariat. Maka harus direspon dengan torekoh atau tarekat. Tarekatnya apa? Sebagai masyarakat, kepeduliannya itu adalah menerima ini sebagai sebuah upaya pemerintah. Jadi tarekatnya itu disuntik. Ma'rifatnya adalah kita tahu apa vaksin yang disuntikan itu. Jadi kan ada mereknya biasanya. Hakikatnya sembuh. Ini belum dalam tataran konsep tauhid, tapi konsep syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat dalam hal yang praktis. Nah, tahapan syariat program vaksinasi, tahapan thariqah atau tarekat penyuntikannya, gitu loh. Kemudian ma'rifat, vaksin apa yang disuntikan, dan hakikat adalah kesembuhan. Jadi dalam tahapan itu bagi tim Raja Wali adalah syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat. Kalau di luar yang saya tahu adalah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau di kami ma'rifat dulu baru hakikat. Apa sebenarnya tujuan atau target dari program vaksinasi ini? Apa sebenarnya yang kita harapkan dari vaksin ini? Vaksin ini merupakan salah satu upaya untuk yang pertama menghentikan fitnah. Jadi ketika sudah ada vaksin, kita berharap fitnah dari corona ini akan segera berakhir. Karena fitnahnya ini sangat besar. Saling curiga dengan sesama, relasi sosial, interaksi sosial menjadi terbatas atau ada yang bahkan membatasi diri dan saling mencurigai. Ini fitnah yang sangat luar biasa. Ketika kita sudah saling mencurigai, ini bahaya yang besar, potensi bahayanya sangat besar. Sehingga ketika ada vaksin, nanti logika berpikir masyarakat akan lebih tenang. Maksudnya, dalam tataran kehidupan sosial itu akan lebih tenang. Karena kepanikan yang menyebabkan keraguan-raguan atau curiga terhadap orang lain menjadi mereda secara perlahan dengan adanya vaksin. Bahasa kasar di masyarakat beginilah, bahasa gamblangnya. Santai aja, kena juga nggak apa-apa karena sudah ada vaksin.
Walaupun pemikiran itu salah, tetapi secara umum logika sederhananya begitu. Nah, yang kedua, ketika masyarakat sudah tenang, tidak ada kepanikan, kemudian relasi sosial menjadi mulai aktif kembali, maka nanti status pandemi ini akan dicabut. Ketika status pandemi ini dicabut nanti, efek berikutnya adalah terbangunnya kembali atau bangkitnya kembali roda perekonomian. Ketika pandemi sudah dinyatakan berakhir dan selesai, maka nanti tempat-tempat seperti rekreasi, kebun binatang umpamanya, itu akan dibuka kembali. Sederhananya bagaimana? Begini, ketika ada kebun binatang dibuka, maka ada pengunjung. Ketika ada pengunjung, maka ada peluang transaksi ekonomi. Itu yang sangat sederhana di situ. Jadi roda perekonomian dengan dicabutnya status pandemi itu akan kembali normal. Sekolah dibuka lagi. Ketika sekolah dibuka, kantin sekolah buka lagi. Itu nanti menggerakkan kembali perekonomian. Itu hal yang kecil, hal yang tidak sampai pada tingkatan saham dan sebagainya lah. Itu hal yang real di masyarakat. Ketika mal sudah dibebaskan kembali, maksudnya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, maksudnya dibuka secara biasa lagi, maka secara otomatis para pengusaha atau para pedagang dan sebagainya, termasuk para pengojek online, dengan adanya pandemi ini, kantor ditutup, ojek online juga pemasukannya kurang. Karena apa? Aktivitas kantor ditutup. Tapi ketika pandemi dicabut, kantor buka, otomatis aktivitas transportasi, pengusaha bis, pengusaha ojek online semua itu dibuka kembali. Lancar kembali, normal kembali. Akhirnya kehidupan bisa kembali normal. Jadi kami tim Rajauli melihat bahwasannya vaksin ini sudah memenuhi unsur halal, baik dan dosisnya tepat. Nanti itu urusannya dokter. Yang kedua, ini merupakan sebuah tarekat atau upaya. Programnya itu adalah syariat. Kemudian penyuntikannya itu adalah tarekat. Vaksin apa yang dimasukkan itu adalah ma'rifat dan kesembuhan adalah hakikat. Ini sebagai upaya. Kemudian kita berharap secepatnya interaksi sosial itu, fitnah sosial itu segera berakhir, mereda, berakhir. Kemudian pandemi segera dicabut statusnya dan aktivitas ekonomi kembali dibuka secara bertahap sehingga normal kembali. Ini terkait dengan vaksinasi atau terkait dengan vaksin yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.